Halo, selamat malam semua. Selamat datang di episode pertama dari channel Case Kisses. Tapi sebelumnya perkenalkan, aku Juno dan ini. Dan aku Lim, dan kami siap bergantian menceritakan kasus-kasus yang menarik untuk diceritakan ke kalian. Dan channel ini dibuat untuk kalian yang penasaran dengan kasus-kasus yang seru, mendegangkan, bahkan aneh untuk dibahas. So thank you buat kalian yang saat ini sedang nonton. Dukung kami dengan cara subscribe kami, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa untuk aktifin lonceng notifikasi agar gak ketinggalan untuk kasus-kasus selanjutnya. Akun sosial media Case Kisses ada di link deskripsi, so langsung follow aja untuk mengetahui aktivitas dari channel ini. Let's go to the intro. Oke guys, malam ini adalah jadwal aku untuk cerita ke kalian. Dan secara bergantian di next episode akan gantian Lim yang cerita ke kalian. Di episode ini aku akan cerita tentang kisah kelam dari dunia black metal. Kasus ini sangat menghebohkan di tahun 1980-an, di mana dunia digembarkan dengan aksi bunuh diri, pembakaran gereja, sampai yang namanya pembunuhan. Yang dilakukan oleh sekelompok anak muda berasal dari Norwegia yang berada di dalam sebuah band bernama Mayhem. Gimana kisah lengkapnya? Check this out. Sebelum aku ceritain tentang kronologi dari kasus ini, mungkin beberapa dari kalian akan bingung, apa sih itu black metal? Aku di sini tidak akan menceritakan sejarah tentang black metal karena itu bukanlah ranah aku, dan kita akan fokus ke kasus ini saja. Jadi guys, singkatnya, black metal adalah subgenre dari genre metal yang memiliki ciri khas ketukan drum yang sangat cepat, gitar rhythm yang sangat cepat, dan vokal yang menjeritkan lirik yang mayoritas bertema anti-kristiani atau agama, kematian, paganisme, dan tentu saja satanisme. Inilah genre yang dianut oleh Mayhem, di mana kelak band ini memiliki banyak kontroversi yang berkaitan dengan satanisme, bunuh diri, dan jejak kriminal. Pada tahun 1984, bertempat di kota Oslo, Norwegia, dibentuklah band yang bernama Mayhem. Didirikan oleh 3 orang pemuda bernama Arset Oysten, Jon Stuberud, dan Kjetil Mannheim. Dan nanti kita akan fokus sama si Oysten yang terkenal dengan nama panggung Euronymous. Jadi guys, di dunia black metal, memiliki monikers atau nama samaran atau nama panggung itu adalah hal yang wajar. Dan beberapa tahun kemudian, pergantian personil pun terjadi. Seperti layaknya band pada umumnya, Mayhem pun tersisa 2 orang saja dan memutuskan untuk merekrut personil baru bernama Per Ingvar Olin alias Dead dan Axel alias Hellhammer. Olin atau dipanggil sebagai Pele lahir di kota Osterhamming, Swedia tahun 1969. Dia tumbuh dengan orang tua yang bercerai ketika tidak lama setelah dia lahir. Saat kecil, Pele menderita penyakit yang bernama sleep apnea, yaitu gangguan tidur yang menyebabkan pernafasan berhenti sementara selama beberapa kali ketika tidur. Dan di masa remaja, Pele pernah kecelakaan ketika ice skating atau berseluncur di salju yang mengakibatkan pendarahan di bagian limpa karena limpanya pecah. Kalau lu bisa bayangin, menurut lu itu udah sengsara sejak kecil. Sayangnya tidak sampai di situ guys. Menurut pengakuan kakaknya, Anders Olin, Pele dahulu sering dibully oleh teman-temannya. Sampai suatu hari, limpanya kembali pendarahan dikarenakan dipukul oleh para pembuli. Dan dia dilarikan ke rumah sakit sementara waktu dan mengalami yang namanya itu clinically dead atau meninggal secara klinis. Kalian bisa bayangkan betapa beratnya masa kecil mulai dari Pele lahir sampai dia berusia remaja ya melalui masa-masa yang berat. Dan dari situ ia memiliki ketertarikan dengan kematian dan menginspirasi nama panggungnya yaitu Dead. Tahun 1986, setelah Dead tumbuh mendengarkan musik keras seperti Venom, Bathory, Sodom, dan Merciful Fate, ia mendirikan band bernama Morbid
Dan disinilah sifat-sifat ketidaknormalannya mulai terlihat. Ia kemudian menghubungi Mayhem perihal mendaftar sebagai frontman atau vokalis. Dan ketika Dead mencoba mengeplay atau melamar dengan mengirim demo tape suaranya untuk diseleksi, Dead bukan hanya mengirim demo tape guys, tapi dia juga mengirim sebuah tikus yang disalib yang ia selipkan dalam demo tersebut. Dan singkat cerita, pada tahun 1988, Dead pindah dari Norwegia ke Swedia untuk mengejar karir bersama Mayhem. Ya, jadi di Eropa itu guys, jarak antara negara itu tidak begitu jauh. Aku udah cek di Google Maps, itu dari Swedia menuju Oslo hanya membutuhkan waktu sekitar 7 jam perjalanan jarak tempuh. Dan setelah bersama Dead, Mayhem pun mendapat citra sebagai band yang kejam. Karena setiap aksi panggungnya, Dead selalu berusaha menciptakan atmosfer kematian. Bahkan untuk melengkapi image kematiannya, Dead memiliki semacam ritual sebelum manggung gitu. Kalau band-band lain biasanya ritual dengan minum air putih atau harus berkaca di depan kaca dengan waktu yang cukup lama, beda dengan Dead. Ia memiliki keunikan yang cukup aneh, yaitu dengan mengubur pakaiannya di bawah tanah selama beberapa minggu sebelum konser, dan kemudian memakai pakaian busuk itu untuk dipakai dia konser. Selain itu, Dead juga memasukkan seekor gagak mati ke dalam kantong plastik untuk menghirup hawa kematian itu sebelum naik panggung. Bahkan Stian Johansson yang menjadi vokalis Mayhem setelah kematian Dead menyatakan bahwa Dead itu tidak memposisikan dirinya sebagai manusia, tetapi dia melihat dirinya itu menjadi makhluk dari dunia lain yang menurut Dead, darahnya itu sudah membeku di pembuluh darahnya, dan Dead mengaku bahwa ia sudah mati. Itulah alasan dia mengambil namanya, karena dia tahu dia akan mati. Begitu kata Johansson. Dan dari pikirannya aja guys, dia udah gila, apalagi tingkah lakunya. Kalau aku berpikir mungkin segala trauma masa lalunya yang berat itu mempengaruhi kehidupannya, ya sehingga dia berpikir gak beres kayak gitu. Dan sayangnya, cara berpikirnya itu segera membawa dia ke dalam malapetaka. Sebagai seorang musisi adalah hal yang sangat wajar untuk melakukan proses rekaman di luar kota atau ya dimanapun itu, untuk tinggal bareng bersama personil lain dengan tujuan memudahkan waktu latihan dan meningkatkan semacam chemistry. Dan inilah hal yang dilakukan oleh Mayhem pada tahun 1991. Pada waktu itu Mayhem menyewa sebuah rumah di daerah Krakstad untuk merekam album mereka. Tetapi tanpa diduga, sebuah hal yang sangat mengerikan terjadi. Pada bulan April 1991, di rumah yang mereka sewa, ketika semua personil berada di luar rumah itu, ditemukanlah Per Ingvar Olin atau Pele atau Dead dalam keadaan tewas mengenaskan. Dead meregang nyawa dalam keadaan kepala tertembak peluru dan luka-luka benda tajam di tangannya. Dan sebelum dia bunuh diri, ditemukan sebuah surat yang di sakunya bertuliskan "Excuse all the blood, let the party begin," atau maafkan semua darah dan mari mulai pestanya. Gila gak tuh? Meskipun banyak sumber mengatakan surat lebih panjang seperti pisau ini terlalu tumpul untuk menyelesaikan tugasnya, jadi aku harus menggunakan shotgun. Depresi, beban masa lalu yang berat, mungkin itulah yang menyebabkan pola pikir Dead menjadi tidak sehat ya, yang mana ia berpikir dia adalah orang yang sudah mati. Dan akhirnya pola pikir itu membuatnya memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri di tangannya sendiri. Dan inilah part yang tidak kalah gila. Øystein atau gitaris Mayhem adalah orang pertama yang menemukan jenazah Dead di rumah itu. Alih-alih memanggil polisi atau bala bantuan, Øystein justru pergi ke toko toserba terdekat untuk membeli sebuah kamera dan kembali ke rumah itu untuk mengambil foto Dead yang sudah meninggal dengan mengenaskan. Otaknya berserak di mana-mana dan Øystein menata pisau dan shotgun yang dipakai Dead untuk memposisikan Dead sedemikian rupa untuk diambil gambarnya
Dan lu tahu untuk apa? Untuk cover albumnya Mayhem yang berjudul Dawn of the Black Heart. Ada juga teori-teori lain yang mengatakan kalau si Oysten ini membuat kalung dari beberapa serpihan tengkorak Death dan membagikan ke beberapa anggota band Mayhem yang lain. Kok bisa ya gitu? Teman kalian bunuh diri, lalu kalian dengan sadar mengambil fotonya, lalu dijadiin cover album. Ngambil foto aja udah gak wajar, apalagi ini dijadikan cover album. Gila. Dan atas kasus ini, akhirnya nama Mayhem pun semakin melejit seantero kancah musik metal, dan tanpa diduga, kengerian ini pun mencapai level yang lebih tinggi. Tidak lama setelah kasus Death bunuh diri, Oysten buka sebuah record store atau toko kaset rekaman beserta label bernama Death Like Silence yang tentunya juga merilis band black metal dari luar Norwegia juga. Kala itu terdapat anak baru di lingkungan mereka yang mendapatkan perhatian oleh Oysten. Anak itu bernama Christian Vikernes atau nama populernya adalah Varg. Varg ini lahir di Bergen, Norwegia tahun 1973. Ia adalah orang yang menggemari R.R. Tolkien, yaitu penulis buku The Lord of the Rings. Bahkan project bandnya yang bernama Burzum itu pun diambil dari kamus bahasa fiksi Tolkien yang berarti kegelapan. Kemunculan Varg ini menjadi babak baru untuk Mayhem. Kala itu Varg menawari sebuah album untuk dirilis oleh Oysten, dan akhirnya mereka sepakat untuk merilis album dengan catatan menggunakan uang Varg terlebih dahulu. Ya, yang akhirnya Death Like Silence pun merilis album solo project bersama Burzum. Dan tidak kalah gilanya dengan Death dan Oysten, Varg ini pun melancarkan aksi-aksi gilanya untuk menyebarkan ideologi paganisme dan mitologi Nordik yang dianutnya, serta mempromosikan solo karirnya yang bernama Burzum ini. 6 Juni 1992, Varg membakar sebuah gereja yang bersejarah di Norwegia bernama Fantofstevs Church yang dibangun tahun 1150. Lama sekali cuy. Yang sebagai aksi kebenciannya terhadap umat Kristiani sekaligus mempromosikan album Burzum. Dan tidak sampai di situ, disusul dengan 7 kasus pembakaran gereja bersejarah yang lain oleh Varg. Kalau tadi Oysten udah memakai foto Death sebagai sampul album Mayhem, kali ini Varg memakai foto Fantofstevs Church yang sudah dibakar untuk sampul albumnya Burzum berjudul Aske cuy. Kemudian Varg ini pun diadili, tapi dia dapat lolos kemudian karena hakim mengatakan pembakaran gereja ini adalah akibat dari sebuah kecelakaan saja. Kembali ke nasib si Oysten. Menurut Varg, si Oysten ini adalah seorang pengecut karena hanya banyak omongan tapi tidak melakukan aksi-aksi yang menyebarkan ideologi black metal itu sendiri. Oysten ini juga sering ngaku-ngaku atau sering kita sebut dengan nama pansos ke lingkungan black metal dengan mengatakan bahwa semua yang dilakukan Varg itu adalah ilhamnya atau yang diinspirasi oleh Oysten. Ya, so pasti kesel lah. Kalau kita jadi Varg, kita pasti kesel banget melihat si Oysten ini karena Varg yang kerja, Oysten yang ngaku-ngaku gitu. Melihat potensi ini, Varg yang sangat kreatif dan mungkin bisa mempresentasikan black metal ke khalayak yang lebih luas, serta karena banyak fans Mayhem yang akhirnya menjadi fans Burzum, Oysten pun merekrut Varg menjadi bassist dari Mayhem. Dan bersama Mayhem, Varg mengisi bass untuk album The Mysterious Dome Satanas. Tapi sayangnya, karena keadaan semakin kacau dan banyak penyelidikan oleh polisi, Oysten pun memutuskan untuk menutup toko rekamannya yaitu Helvet. Secara otomatis, pada saat itu Oysten berhutang pada Varg sebesar 30.000 krona Norwegia atau NOK, yang jika dikonversikan menjadi rupiah itu sekitar 51 juta lebih dikit. Lu bisa bayangin betapa kompleksnya band ini di balik ketenaran mereka. Ada banyak skandal yang gak sehat, mulai dari bunuh diri, mempublikasikan jasad temannya sendiri sebagai sampul,
dan sampai ke tindakan kriminal yaitu perusakan properti tempat ibadah. Dan inilah klimaks dari kasus ini. Di malam 10 Agustus tahun 1993, Varg Vikernes bersama Snor dari band Thorns mendatangi apartemen Øystein di Oslo untuk berurusan resign kontrak kerjasama dengan Dead Like Silence. Tapi sebelum mereka sampai ke apartemen si Øystein, mereka menyewa DVD untuk sebuah alibi. Dan ketika sampai di kediaman Øystein, dengan penuh dendam dan amarah, Varg menghujam Øystein dengan 23 kali tusukan pisau sampai dia tewas. Setelah dilakukan otopsi, diduga terdapat 16 tusukan di punggung, 5 tusukan di leher, dan 2 tusukan di kepala. Gak ada habis-habisnya ya ini band. Dan setelah kejadian itu, pada 19 Agustus 1993, Varg ditangkap di rumahnya di Bergen, dan polisi menemukan 150 kg bahan peledak dan 3.000 butir amunisi di rumahnya. Dan menurut kesaksian, Varg berencana meledakkan markas Blitzhaus atau markas punk antifasis di Oslo. Makanya tadi dia menggunakan 150 kg bahan peledak, ya fungsinya untuk meledakkan markasnya tadi. Dan ketika ditanya mengenai pembunuhan Øystein, Varg menjelaskan kalau itu semua adalah self-defense atau pertahanan diri. Varg berkata bahwa Øystein merencanakan pembunuhan padanya menggunakan electroshock weapon, kemudian akan mengikatnya dan menyiksanya dan membuat video tentang pembunuhan itu. Dan Varg menjelaskan kalau Øystein ngomong itu ke semua orang, gue gak bakal peduli. Tapi kali ini Øystein ngomong itu ke teman-teman dekatnya aja. Dan salah satu orang yang dia ceritain itu cerita ke gue. Itulah pengakuan Varg. Ya, menurut aku siapa yang gak parno gitu ya sama si Øystein. Mungkin Varg pun terlalu waspada sama Øystein setelah hal-hal yang dilakukan Øystein sama jasadnya Dead. Kemudian dia secara diam-diam ngomong ke orang tertentu berencana membunuh si Varg. Ya, kalau aku jadi Varg pasti aku bakal parno juga. Mungkin itulah pemicu Varg yang akhirnya memutuskan untuk membunuh daripada dibunuh. Dan setelah kejadian itu, Varg pun dipenjara selama 21 tahun. Dan itu adalah maksimal waktu penjara di Norwegia. Dengan jeratan kasus pembunuhan Øystein, pembakaran gereja, dan 4 usaha pembakaran gereja serta pencurian bahan peledak seberat 150 kg. Dan keluarga dari Øystein meminta rekaman bass Varg ketika bersama Mayhem itu dihapuskan. Ketika di penjara, Varg tidak berhenti bermain musik. Ia terus merekam banyak album Burzum tanpa menggunakan alat musik, tapi menggunakan synthesizer. Dan Varg ini telah bebas dari penjara pada bulan Mei 2009 dan terus membuat musik dengan nama Burzum dan membuat album Thulean Mysteries pada tahun 2020 sebagai album terakhirnya dari Burzum. Dan Mayhem pun sampai sekarang masih aktif meski sempat vakum dan berganti personil. Oke guys, dan itulah kasus dari band fenomenal Mayhem pada malam hari ini. Kalau kalian punya saran atau sesuatu untuk dibahas, saran untuk kami bahas di kasus ini, tolong komentar di kolom komentar di bawah ini. Dan jangan lupa nantikan case cases di episode selanjutnya yang akan dibawakan oleh Lim. Aku Juno, selamat malam, salam hormat, dan sampai jumpa.